Shalom semuanya. Semuanya sehat? Amin. Saya jujur, saya lagi flu. Sebetulnya hari ini saya udah ngomong sama Michael, Michael tolong siap-siap ya gantiin saya. Tapi saya usahakan saya makan obat, antibiotik, untuk pileknya, ya sudah baikan. Nah saudara, waktu berjalan begitu cepat ya, tidak terasa. Kita saat ini sudah masuk di bulan Juli. Kita sudah melewati satu semester. Sekarang masuk ke semester yang kedua. Coba introspeksi hidup kita masing-masing. Kehidupan kita selama satu semester, Januari sampai Juni itu bagaimana keadaan kita? Tentu kita harus cek diri kita, hubungan kita dengan Tuhan bagaimana. Kita rajin membaca firman Tuhan tidak? Apa yang kita lakukan itu benar nggak itu sesuai dengan tuntunan Tuhan? Itu semua kita perlu renungkan. Nggak bisa hanya kita bicara hidup begitu aja. Apalagi hari-hari ini. Saya ingat saya awal tahun sudah sampaikan tahun 2025 ini, yaitu tahun ini, merupakan tahun yang penuh dengan ketidakpastian. Saya ingat saya sudah sampaikan, saya tidak tahu saudara merenungkan nggak? Coba kita lihat hari-hari ini. Nggak ada yang baik kita lihat di dunia ini. Kenapa bisa bicara tahun ini, tahun ketidakpastiannya itu tinggi. Uncertainty-nya itu tinggi. Kenapa? Karena dari bencana alam, akibat perubahan iklim, itu juga perbuatan manusia. Peperangan makin intens, itu juga perbuatan manusia. Perang dagang, China dengan Amerika, baru-baru ini menggoncangkan lagi gara-gara Amerika, Trump mengumumkan import tax-nya itu semua dia naikin. Dia nggak peduli. Semua negara sedang pusing bernegosiasi, termasuk Indonesia. Indonesia memang ekspor ke Amerika tidak terlalu banyak, tapi tetap memberikan dampak. Ya, Indonesia dikenain 32%, plus 10%, jadi 42%. Tapi sekarang lagi pemerintah dari kirim tim, saya dengar katanya Pak Prabowo juga nanti mau ketemu sama Mr. Trump. Kita nggak tahu hasil gimana, sehingga mengakibatkan itu efeknya kepada ekonomi yang semakin susah. Merasakan nggak? Saya nggak tahu kalian. Merasakan nggak bahwa selama ini bisnis mulai slow? Pak Didi, merasakan ya? Tapi Pak Didi mungkin enggak kali. Karena you di ekspedisi apa itu? Forwarder ya. Ya. Ini akan mengakibatkan nanti ke krisis pangan. Krisis energi. Khususnya Israel dengan Iran. Kalau Iran tutup dia punya jalur lautnya itu, semua kapal mesti muter. Itu jadi mahal. Ini semua itu keadaan dunia kita lihat nggak ada yang baik. Betul nggak? Betul nggak? Saya tanya saudara, coba itu dong jawab. Betul nggak? Betul. Nah berarti kalau betul, ini satu tanda. Tanda kita hidup ini sudah dihidup di zaman akhir zaman. Saudara percaya atau tidak percaya, ini sudah saatnya. Ya, suka atau tidak suka, tetap terjadi. Amin. Kita mesti sebagai umat Tuhan, kita mesti punya mata, punya telinga, ya, punya hati. Kita mesti lihat, dengar, dan
kita renungkan. Jangan seperti orang Farisi maupun orang Saduki. Mereka mau cobain Tuhan. Di firman Tuhan, di Matius 16 ayat 1 sampai 3. Ini dikatakan. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki, hendak mencobain Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari, karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari, karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Tuhan Yesus negur orang Farisi dan Saduki. Dia bilang, rupa langit kamu tahu membedakannya. Tetapi tanda-tanda zaman kamu tidak tahu. Ini juga ayat firman Tuhan ini juga mengingatkan kepada kita. Mengingatkan kepada kita supaya kita ini sebagai umat Tuhan, segala apapun yang terjadi di dunia ini, kita mesti melihat, mendengar, punya hati untuk kita mesti responi. Belajar gimana untuk kita untuk menghadapi keadaan ini. Kita tidak tahu ke depan ini bakal terjadi apa. Tapi yang sudah pasti, di firman Tuhan 2 Timotius 3, 1-7, itu juga sudah katakan pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ini firman Tuhan, bukan saya ngomong. Kalau kita yakin bahwa ini adalah hari-hari ini adalah hari yang terakhir, zaman akhir zaman. Artinya itu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah begitu dekat. Kita mesti percaya ayat firman ini. Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sukar seperti apa kita tidak tahu. Tapi kita sudah merasakan hari-hari ini. Kita ngomong khusus, kalau lihat lebih jauh kan dunia. Amerika juga susah. China juga susah. Indonesia juga kena dampak. Juga susah. Sudah banyak perusahaan yang tutup. Yang bangkrut. Yang PHK. Yang lay off orang. Kurangin tenaga kerja. Macam-macam. Sudah banyak sekali. Di sini 2 Timotius 3 ayat 1-7 saya rangkumkan, dikatakan pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Kenapa? Karena susah. Sehingga nggak peduli orang lain. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Suka, bukan ini sukat, bukan sukat ya. Suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Apa yang saya bacakan ini semua adalah firman Tuhan. Dari waktu ke waktu hari-hari ini sedang digenapi. Sedang digenapi. Jujur saya katakan, saya juga melihat akhir-akhir ini banyak sekali orang yang menjadi frustrasi. Kehilangan semangat dan putus asa. Karena merasa sudah tidak kuat lagi untuk menanggung beban hidup yang semakin berat,
sehubungan dengan kondisi perekonomian dan lain-lain yang begitu kompleks. Ini jujur saya melihat. Saya percaya, saya nggak tahu keadaan saudara. Ya, kita mesti jujur di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu keadaan saudara, tapi ini yang saya sampaikan adalah firman Allah yang untuk senantiasa ingatkan kita. Oleh karena itu, saya mau untuk mengajak kita jemaat JFC di RAN 1H ini untuk belajar bagaimana caranya kita menghadapi keadaan ini. Jadi saya pakai tema namanya makin sukar, makin melekat pada Tuhan. Kalau keadaan itu datang makin sukar, banyak orang karena frustasi, patah semangat, dan lain-lainnya, yang kita bisa merasakan bahwa tuh banyak orang yang cari jalan pintas, bunuh diri. Atau dengan cara-cara dunia kehidupannya sudah amburadul. Nah, ini yang saya tidak mau, jemaat domba-domba yang saya dengan Michael, dengan Gama dan hamba Tuhan di tempat ini, nggak mau saudara domba-domba nanti yang terhilang. Nggak mau. Jadi saya renungkan bagaimana caranya untuk sampaikan pada saudara supaya saudara nih nggak usah terlalu ruwet-ruwet. Ya. Jadi tema ini ada makin sukar, keadaan bakal makin sukar. Tapi justru makin sukar ini kita mesti makin melekat pada Tuhan. Bukan melekat pada dunia. Bukan melekat pada manusia. Bukan melekat pada kekuatan kita. Bukan. Kita belajar. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama. Melekat pada Tuhan. Sama-sama katakan. Melekat kepada Tuhan. Melekat kepada Tuhan adalah hubungan intim dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Seperti di Mazmur 91, kita tiap minggu kita bacakan nggak? Masih baca nggak? Masih ya. Ayat 1 sampai 13 itu bagiannya Tuhan yang lakukan. Tapi ayat 14 dan 15 itu bagian kita. Ya. Nah, saya bacakan yang 14, 15, 16. Di sini katakan. Sungguh hatinya melekat padaku. Ku ini Tuhan. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ini firman Tuhan. Untuk siapa? Untuk kita. Orang dunia mah nggak tahu gini. Kita sebagai umat Tuhan, orang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita ini ayat buat kita. Nggak ada cara lain. Hubungannya intim dengan Tuhan. Lekat pada Dia. Sediakan waktu untuk nama itu bersekutu dengan Tuhan. Sediakan waktu. Jangan tiap hari bangun, sibuk ini, sibuk itu. Ya, lalu udah mau pergi kemana, pergi mana. Saya tiap hari pagi bersama-sama istri saya itu kita doa. Doa tentu untuk keluarga kita, keluarga besar kita, jemaat Tuhan, semuanya saya doa.
Dan juga saya baca firman. Baca firman, baca renungan. Dari situ saya renungkan terus untuk menjalankan kehidupan saya hari-hari. Apapun yang saya lakukan juga, saya minta konfirmasi dari Tuhan. Tuhanlah yang memimpin setiap langkah hidup saya. Menuntun setiap keputusan saya. Apapun saya lakukan, tujuannya, saya bilang, Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu, untuk menyenangkan hati-Mu, hidup saya jadi berkat. Itu doa saya. Nah, orang yang sungguh-sungguh hatinya melekat pada Tuhan, Tuhan akan meluputkan kita, akan membentengin kita, sebab kita mengenal namanya. Namanya siapa? Namanya siapa? Tuhan yang saudara sembah siapa? Yesus. Dari sini kita katakan aku bila ia nih kita ya, berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Karena dia kenal kita. Kita kenal dia, dia kenal kita. Banyak anak-anak Tuhan cuman tahu, bukan kenal. Bukan kenal. Kalau kenal tuh saya sama Michael kan kenal. Dia tahu saya, dia kenal saya kenal dia. Saya juga tahu sifatnya, perbuatannya, kebaikannya apa. Dia juga tahu saya. Itu namanya kenal. Pak Prabowo. Saya tahu, tapi saya nggak kenal. Tahu sama kenal itu beda. Kita jangan hanya sebagai umat Tuhan, hanya tahu. Tahu Yesus, tahu nggak? Oh Yesus tahu, tapi nggak kenal. Kalau you nggak kenal sama dia gimana bisa kenal kamu? Dia gimana bisa dengar doa kamu? Dia gimana bisa untuk jawab doa-doa kamu? Betul nggak? Oleh karena itu kita harus bangun hubungan intim dengan Tuhan. Tadi saya katakan banyak orang mengenal Tuhan itu hanya sebatas pakai otak. Pengetahuan tok. Atau mendengar cerita orang, kata orang. Yang Tuhan kehendaki adalah kita mengenal dianya secara pribadi. Supaya dia pribadi juga kenal kita. Itu yang Tuhan mau melalui pengalaman hidup berjalan bersama Tuhan. Salah satu sikap yang menunjukkan keinginan untuk mengenal secara pribadi kepada Tuhan itu tidak ada cara lain. Kita tidak boleh patah semangat. Kita tidak boleh menyerah. Dalam hidup ini tantangan, ujian, cobaan, masalah-masalah di dunia ini, masalah-masalah kehidupan kita ini pasti banyak. Saya pun banyak. Tapi saya kalau menghadapi persoalan, bukan saya lihat persoalannya melulu. Tentu kita mesti carikan solusi-solusi gimana. Minta hikmat dari Tuhan. Bukan pakai cara-cara dunia. Jadi dalam hal ini kalau kita lihat di Alkitab, di Lukas, ya, di Lukas 18, itu bicara ada satu orang itu dia buta sejak lahir, Bartimius. Dia dengar, dia tanya, kenapa ribut-ribut? Oh ada Yesus. Dia langsung dengar Yesus, dia berseru, Yesus, 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 anak Daud. Orang-orang di sekitarnya tuh bilang, lu jangan ribut lu jangan ribut lu. Tapi dia nggak peduli. Dia hanya cari Yesus. Yesus, Yesus. Lalu Yesus dengar. Yesus dengar,
tanya dia, apa yang saya bisa perbuat untuk kamu? Dia bilang dia ingin melihat. Karena imannya langsung Tuhan sembuhkan. Nah, saya mau bicara ini adalah orang mengenal pribadi Tuhan secara benar adalah kunci untuk mengalami mujizat demi mujizat dalam hidupnya. Jadi kita mesti mengenal dulu. Mengenal dengan cara gimana? Tentu dengan firman Tuhan. Saya setiap kali bilang, Alkitab ini bukan buku biasa. Alkitab ini adalah firman Allah. Tolong keluarkan. Ini Mazmur 119 ayat 105 firman katakan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya firman ini kita baca, kita renungkan. Lalu kita kalau itu menjadi rema dalam hidup kita, kita perkatakan. Dan kita praktekkan jalankan hidup ini sesuai dengan firman Tuhan. Itulah dikatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ada lagunya nih, tolong naikkan. Kita sama-sama naikkan pujian ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Renungkan ayat-ayat ini. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut Asal Kau di dekatku, besertamu selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi saudara mesti percaya dulu. Ini firman ini adalah Allah yang berbicara pada kita. Waktu kita baca firman Tuhan, itu artinya Tuhan sedang berbicara pada kita. Kalau kita berdoa, memohon, memuji, menyembah Dia, itu kita ngomong sama Tuhan. Jadi ada two-way traffic punya komunikasi. Bukan hanya satu arah. Ya. Nah, kenapa? Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada ini kembali lagi, ini firman ini kan Allah sendiri nih. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Saudara mesti percaya. Jangan ragu-ragu. Ya, kalau saudara ragu-ragu diombang-ambingin keadaan dunia, saudara pasti nggak mendapatkan janji-janji Allah. Yosua 1 ayat 8 mengatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat. Kitab Taurat itu apa? Alkitab, firman. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukan hanya berhasil, tapi Tuhan membuat beruntung. Banyak orang cuma berhasil tapi tidak beruntung. Kita mau dua-duanya. Amin. Yang pertama ini sudah nangkap ya.
itu tergantung pribadi kita masing-masing. Bagaimana kita membangun hubungan intim dengan Tuhan. Kita sediakan waktu untuk baca firman, merenungkan, perkatakan, dan praktekkan firman Tuhan. Supaya setiap langkah hidup kita itu adalah sesuai dengan tuntunan Tuhan. Saya yakin kok Tuhan tidak pernah merencanakan hal-hal yang buruk buat kita. Tapi apapun yang terjadi dalam hidup kita yang seizin Tuhan terjadi, sebetulnya itu adalah batu loncatan buat kamu naik level. Amin. Untuk kita belajar, menghadapi, mengatasi, menyelesaikan dengan cara Tuhan tuh bagaimana. Bukan ambil jalan pintas. Tadi kita sudah baca Yosua 1 ayat 8 kan. Membuat kita berhasil dan beruntung. Bagaimana caranya? Ya, tadi saya sudah, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang sudah tertulis di dalamnya. Yang pertama. Kedua. Nanti kalau waktu saya diizinkan untuk lebih panjang dikit, selesai saya mau bersaksi. Ya. Saya boleh sampai jam berapa? Aurel mana? Sekarang sudah 10.19. Ya, betul. Yang kedua, nggak ada cara lain. Belajar segala sesuatu apapun yang terjadi, mengandalkan Tuhan. Sederhana kok. Saya sampaikan kepada saudara itu semua bisa kita lakukan punya. Bukan ada ruwet-ruwet, mesti gini, mesti gitu. Enggak. Sederhana. Mengandalkan Tuhan tuh cara gimana? Ini firman Tuhan mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, ia akan seperti pohon ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Panas terik bisa artinya itu krisis ekonomi. Panas terik ya. Yang down walaupun krisis ekonomi misalnya kita ngomong. Di sini dikatakan yang daunnya tetap hijau. Kalau kita mengandalkan Tuhan. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Nggak khawatir, nggak takut. Kenapa? Kita mengandalkan Tuhan kok. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Ini yang Tuhan mau kita lakukan ini. Kembali lagi saya akan sampaikan. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Baik atau tidak baik. Ya, baik atau tidak baik. Maupun kita yang lakukan. Maupun memang seizin Tuhan. Kalau kita lakukan kan salah kita. Tapi kalau seizin Tuhan terjadi. Kita introspeksi. Yang seizin Tuhan. Ruwet atau gimana gitu, seizin Tuhan, saya yakin Tuhan pasti sudah berikan kunci buat kita kok. Sudah berikan kunci, kayak orang bikin gembok, nggak ada kunci gimana buka? Mau nggak beli gembok yang nggak ada kunci? Kita udah percaya Yesus, kita masih yakin Tuhan pasti sudah sediakan kunci buat kita. Nah kunci-kunci ini kita harus belajar. Ini saya mau minta naikkan lagu, yang lagu Mazmur punya. Ya, kita untuk menghasilkan buah itu loh. Lagu ini lagu girang kita nyanyi ya. Berbahagialah orang yang kesukaannya. Ialah Taurat Tuhan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia menghasilkan buahnya.
lagu ini, apa saja Yang yang kita buatnya pasti berhasil. Tapi waktu coba tayangin dia punya teksnya. Apa saja yang diperbuat saya pasti berhasil. Ya, mulai. Berbahagialah orang yang kesukaannya. Dialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuat saya pasti berhasil. Apa saja yang diperbuat saya pasti berhasil. Apa saja yang diperbuat saya pasti berhasil. Tentu kan ada syaratnya. Ya, syaratnya yang pertama sudah jelas, kita melekat pada Tuhan. Yang kedua, kita mengandalkan Tuhan. Tapi kalau orang yang tidak mengandalkan Tuhan, itu bahaya. Firman Tuhan di Yeremia 17 ayat 5 dan 6 mengatakan, ini supaya saudara tahu. Ya. Firman Tuhan mengatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuk loh. Terkutuk itu apa? Hopeless lah semuanya. Habis. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kenapa? Karena hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya kalau udah hatinya jauh daripada Tuhan, mau dapat berkat Tuhan dari mana? Nggak ada. Di sini dikatakan ayat 6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ini orang terkutuk. Jangan seperti ini. Jangan mengandalkan manusia. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Jangan mengandalkan dunia ini. Jangan. Yang penting adalah hati kita selalu melekat pada Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Amin. Yang ketiga, terakhir. Sederhana firman Tuhan hari ini. Karena keadaan saya lihat banyak hal yang kurang baik. Kita mesti belajar untuk lakukan hal-hal yang sederhana ini. Yang ketiga itu taat. Taat memang kita ngomongnya gampang. Tapi untuk praktekannya tuh nggak gampang. Perlu diuji, perlu dicoba. Perlu ada satu komitmen. Taat sebetulnya kalau disederhanakan dari atas TAAT, dari bawah juga TAAT. T pertama adalah Tuhan berfirman. Nah, sekarang Tuhan berfirman nih pada saudara. Ya, ini berfirman kan? Saya ngomong nih firman, bukan saya bicara. Saya percaya Roh Kudus yang menuntun saya untuk berbicara. Firman. A. Aku percaya dan melakukannya. Nah, sekarang saudara percaya nggak? Saya tanya, percaya nggak? Kalau sudah percaya, jangan cuma percaya toh, tapi lakukan. Amin. Aku melakukan yang aku bisa lakukan. Tuhanlah ya yang lakukan yang aku tidak bisa lakukan. Sederhana. Banyak hal kita nggak bisa lakukan. Contoh krisis moneter, perang, macam-macam dunia, gempa, apa segala gitu. Saudara bisa atasi? Nggak bisa, itu bukan bagian kita, itu bagiannya Tuhan. Bagian kita yang kita bisa lakukannya, kita lakukan.
baca firman, merenungkan, perkatakan, praktek firman. Itu bisa nggak? Bisa. Asal punya komitmen aja. Asal mau. Ya kalau nggak mau, salah siapa? Masa salahin Tuhan? Salah kita sendiri kan? Betul nggak? Betul nggak? Betul. Nah, kalau betul, kita belajar. Hari ini sederhana, cuma 3 hal kita renungkan. Pertama, apa? Melekat pada Tuhan. Bangun intim dengan Tuhan. Yang kedua, betul-betul mengandalkan Tuhan. Apapun persoalan kita yang seizin Tuhan terjadi, andalkan Dia. Berseru kepada Dia. Memohon kepada Dia. Minta pertolongan dari Dia. Pembelaan dari Dia. Minta Dia sertain kita. Setiap rencana kehidupan kita. Amin. Dan yang ketiga, taat. Taat. Tuhan berfirman, aku percaya dan melakukannya. Aku melakukan yang aku bisa. Tuhanlah melakukan yang aku tidak bisa. Istilahnya kita bukan pasrah. Kita berserah pada Tuhan. Tuhan, aku angkat tangan Tuhan. Engkau yang turun tangan. Taat. Taat itu mesti dikaitkan dengan kesetiaan dan iman. Nah, firman Tuhan saya hari ini sudah selesai. Waktu buat saya masih ada? Masih ya? Masih ada 1 jam kan? Saya mau bersaksi, sebetulnya saksi saya ini ada yang sudah saya saksikan, ada yang belum. Tapi pada garis besarnya, kalau jemaat, semua teman-teman pelayan itu sudah dengarlah. Nah sebelum saya saksi, saya mau tanya saudara. Saudara pernah renungkan nggak ya? Tanya sama Tuhan. Ini kan hubungan intim lagi dengan Tuhan ya. Saudara pernah renungkan dan tanya nggak sama Tuhan? Tuhan, kenapa ya saya ada di dunia ini? Tuhan, kenapa ya saya di tengah-tengah bangsa Indonesia? Kenapa nggak jadi bangsa Amerika, Eropa, macam-macam? Kenapa saya di bangsa Indonesia? Kenapa ya saya ada di keluarga besar ini? Kenapa ya saya sekarang ada di JFC? Saya percaya kepada Engkau, saya ada di JFC. Kenapa? 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 Tuhan suka loh kita tanya. Jangan pikir saudara, Tuhan tuh gak suka kita tanya. Justru Tuhan mau begitu. Nah waktu saudara tanya, berkomunikasi dengan Tuhan, Tuhan akan bukakan. Bukan melalui mana? Kembali ke melihat firman. Saya bicara kesaksian saya. Saya dari dulu orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus. Dulu. Yaitu saya bertobat kan tahun 91 akhir. Saya 4 November saya baptis di Jordan. Sungai Yordan. Saya dijamah oleh Tuhan waktu ke Israel. Disitulah saya sama istri saya bertobat. Terima Yesus. Lalu kita baptis langsung di Sungai Yordan. Ambil keputusan kita baptis. Puji Tuhan saat itu saya ambil keputusan begitu. Kalau saya pulang dulu, nanti dulu lah ceritanya lain. Mungkin saya hari ini gak seperti sekarang. Ya, lebih baik atau lebih buruk saya gak tahu, tapi saya yakin kalau sudah di dalam Tuhan tuh pasti lebih baik. Sebentar ya, saya buka air dulu. Ini tenggorokan saya masih. Saya tahun 91 akhir bertobat, terima Yesus, baptis di Sungai Yordan.
Saya awalnya tuh orang yang tidak percaya. Bahkan ada sedikit nggak suka sama orang Kristen. Saya bahkan bilang orang Kristen tuh agak miring. Ya. Jadi intinya adalah saya nolak lah orang-orang mau ajak saya untuk injilin saya atau macam-macam tuh saya nggak mau. Hati ini tertutup. Tapi puji Tuhan, teman-teman Businessman Fellowship ngajak saya pergi ke Eropa. Tapi mampir ke Israel dulu. Saya ikut. Nah di Israel tuh saya dijamah Tuhan. Saya bertobat, setelah pulang, semua kepercayaan saya. Dulunya ya, ada jimat dari Gunung Kawi tuh. Ya, Gunung Kawi, Tanjung Kait, Tua Suemiao. Ya, pokoknya tuh jimat-jimat semua sembayang-sembayang saya itu semua saya kumpulin, saya minta hamba Tuhan doain, kita bakar. Nah, sejak itu saya komit ikut Yesus. Waktu saya ikut Yesus, banyak teman-teman sekitar saya tahu saya semacam kayak dia bilang pindah agama. Tapi ini bukan bilang pindah agama. Kita bukan bicara agama. Kita bicara keselamatan. Kalau agama mah semua ngajarin kita baik. Nggak ada yang jahat kecuali teroris. Ya, you mau Buddha ke, you mau Konghucu ke, you mau Hindu ke, you mau Muslim ke, you mau Kristen, Katolik, semua tuh ngajarin kita berbuat baik, pasti. Tapi satu-satunya jalan yang menuju ke surga itu nggak ada yang lain. Hanya Yesus. Nggak ada yang lain. Ya, jadi saya komit, teman-teman saya pada bilang, lu pindah agama nanti lu bangkrut lu. Khawatir juga waktu itu, kan baru kan. Tapi puji Tuhan saya nggak ikuti. Nah saya mulai tahun 92 bergabung dengan gereja Pak Niko di Karsa Pemuda. Mulai ikut Tuhan Yesus, saya dapatkan firman Tuhan buat saya di Rema. Itu firman. Karena baca firman, jadi kita itu jadi Rema. Yohanes 15 ayat 16. Tolong dikeluarkan, saya nggak ada ininya. Tolong, ini belum. Tolong dikeluarkan itu yang Yohanes 15 ayat 16. Ini firman untuk saya. Karena saya renungkan pribadi saya punya kehidupan, saya hari ini bisa percaya Yesus, dan saya hari ini ada di tengah-tengah dunia ini, ayatnya ini. Dia bilang, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buah itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Diawali tadi saya tanya, saudara pernah nggak tanya sama Tuhan, kenapa saya ada di tengah-tengah dunia ini? Jujur saya ini tadinya nih, harusnya saya nggak ada di tengah-tengah dunia ini. Tapi Tuhan izinkan saya hidup. Karena keluarga kita keluarga besar, 16 saudara. Sudah sampai 15, ayah dan ibu saya udah nggak mau melahirkan, udah nggak mau punya anak. Tapi tiba-tiba 4 tahun kemudian, yang lainnya tuh antara setahun lebih hamil lagi. Nah, saya mah cici, di atas saya tuh cici saya. Selisih 4 tahun. Ya, berarti memang sudah rencana tidak mau. Waktu itu mama saya udah 45 tahun. Seperti istri saya, Ibu Alian, melahirkan Priska juga 45 tahun. Menuju ke 46 tahun. Ada turunan kali ya. Jadi waktu itu mama saya melahirkan, dia memang rencana sudah tidak mau. Dia makan obat untuk coba menggugurkan. Tapi makan obat, akhirnya nggak gugur. Nggak bisa gugur, bandel, dia nempel di tempat kandungannya. Ya. Jadi akhirnya tuh karena makan obat, kebanyakan soak dia. Papa saya bawa dia ke rumah sakit. Bawa rumah sakit, opnam, lalu
dokter kandungan itu kasih vitamin. Jadi istilah itu untuk bayi itu jangan sampai nanti rusak gitu. Ya kasih vitamin. Akhirnya tuh lahirlah saya. Itu 73 tahun yang lalu. Karena sekarang saya sudah 73 tahun. Ya. Nah, saya renungkan pribadi saya. Kok saya ada di tengah-tengah dunia ini? Saya di tengah-tengah bangsa ini. Saya di tengah-tengah keluarga besar ini. Maksudnya apa? Tujuannya apa Tuhan? Dan awalnya saya nggak percaya Tuhan Yesus. Ya kan? Kok tiba-tiba saya di sana bisa percaya Yesus? Saya percaya Yesus ini bukan karena saya. Karena Roh Kudus. Ada firman-Nya. Roh Kuduslah buat kita insaf. Bertobat. Roh Kudus yang buat kita. Saya percaya saudara sini semua itu adalah Roh Kudus yang menuntun saudara. Jadi ayat ini setelah saya baca nih, tujuannya apa ya? Saya renungkan, betul untuk saya. Bukan kamu yang memilih aku kok. Kok saya di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah keluarga besar ini, di tengah-tengah bangsa ini. Tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu. Menetapkan itu satu ketetapan. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Nah, bicara buah ini kan dampak. Ya, dampak. Dampak yang positif untuk sekeliling kita. Jadi berkat. Melalui hidup kita itu memberikan kesaksian-kesaksian. Kita untuk injilin orang supaya orang percaya Yesus bahwa dialah Tuhan. Lihat hidup kita ini. Gampang nggak? Tidak gampang. Saya awalnya tuh banyak. Keluarga besar saya banyak. Engkok saya, encik saya pada menentang saya. Nggak gitu suka saya menjadi orang Kristen. Tapi hari ini, melalui ayat ini, saya buktikan menghasilkan buah. Banyak kokoh-kokoh saya, sosok-sosok saya, termasuk sampai ke keponakan-keponakan. Termasuk saudara yang ada di sini juga. Saya percaya itu adalah karena dampak. Michael, Pak Didi, Gama, dan Orel mau gabung dengan saya ini karena dampak. Jadi setiap kita tempat ini harus belajar. Nah, saya lanjutkan. Tadi saya bilang, kita percaya Yesus bukan semuanya lancar-lancar aja. Enggak. Bahkan lebih banyak tantangan. Lebih banyak ujian. Lebih banyak cobaan. Karena iblis gak suka. Iblis selalu untuk menarik kita kembali lagi ikut dia. Nah, itu kita perlu iman dan ketaatan. Kesetiaan. Untuk kita jalankan hidup kita ini. Gak gampang. Nah, ceritanya singkat cerita, saya tahun 92 bergabung dengan gereja Pak Niko. Setelah bergabung, 5 tahun kemudian, yaitu 1991, 5 tahun jadi berapa? 96 ya? 96, 97. Saya tadi kan jadi jemaat di Kasar Pemuda. Ada hamba Tuhan tarik saya, ngajakin, Pak, yuk pelayanan. Saya bisa punya satu tiba-tiba aja merasa, gue pengen melayani nih. Pas ke gereja diajakin, ya udah klop. Ya udah, ikut. Mulai jadi pengerja dulu. Aktivis. Salamin jemaat ya. Tiap pagi. Itu di Kasar Pemuda. Singkat cerita 97. Itu 96. 97. Lalu saya diajak untuk penggembalaan.
Penggembala bukan jadi gembala, jadi pengerja ya. Ikut gembalanya yang ngajak saya. Itulah ada namanya itu GBI, dulunya tuh Wisma AKR. Awal itu ada 5 orang. Namanya Pak Naryo, Pak Ferihin, saya, Pak Hermawan, Pak siapa saya lupa. Bukan Frankie. Frankie belakangan. Pak yang ekspedisi itu loh. Hah? Siapa? Suandi. 5 orang. Gembalanya Pak Sunaryo. Singkat cerita dalam pelayanan, sejak saya melayani tahun 97, pikiran saya nih, waktu saya kenal Tuhan Yesus, saya diberkati berlimpah-limpah. Ya. Dan saya terima Tuhan Yesus bukan karena ada masalah, bangkrut, sakit, krisis keluarga, enggak. Dalam keadaan yang baik, saya terima Tuhan Yesus. Bukan ada masalah baru saya cari Tuhan, bukan. Itu di jamaah Tuhan, Roh Kudus yang bekerja. Jadi, saya pikir setelah saya bertobat, terima Tuhan Yesus, teman-teman sekeliling saya bilang, kamu nanti bangkrut loh. Tapi kenyataannya saya ikut Tuhan Yesus, makin ikut, makin diberkati. Makin ikut, makin diberkati. Saya diberkati. Boleh katakan berkat yang luar biasa. Jadi waktu diajak pelayanan, ya pasti maulah. Belum pelayanannya saya diberkati berlimpah-limpah, apalagi pelayanan. Pikiran saya gitu loh. Tapi kenyataannya bukan begitu. Bukan begitu. Nah tahun 97, saudara yang tahu punya mungkin kalau yang seperti ke Aurel, satu nggak tahu. Tahu nggak 97 dari krisis moneter? Nggak tahu kan? Lu udah lahir belum? Belum lahir. Masih di surga dia. Nah 97 terjadilah namanya krisis moneter. Yang dimana waktu itu $1 itu 2.000 rupiah. Waktu itu. Ya 97. Nah perusahaan kita nih yang saya pimpin, yang perusahaan Catur Sentosa Adiprana ini, itu dulu kan belum TBK. Itu punya utang 70 M. Nah waktu itu rupiah bunganya tuh 21%. Mahal bunganya, interestnya. Nah saya ditawarin sama bank asing. Mau nggak pinjam dolar? Cuma 8%. You bisa bayangkan saya 8% 21 kan selisih 13%. Masa gue nggak mau? Nah waktu zaman Soeharto, tiap tahun itu paling naik 3-5% gitu loh. Ya kan, kita hitung masih cocok lah. Yang mana sangka, dari 70 M itu, saya convert ke dolar 35 juta. US dollar. Mana sangka tahun 97, terjadilah krisis moneter, mulai dari Thailand. Hantam ke Indonesia, dolar dari 97, lalu sampai 98, sampai Pak Harto turun, itu dolar sudah melonjak sampai di atas 15.000, sekitar 16.000. Saya nggak ada tambahan utang loh, tapi karena utangnya itu dalam bentuk dolar, dikonvert ke rupiah, membengkak. Dari 70 M jadi sekitar 500 M lebih. Secara perusahaan saya itu udah bangkrut. Nggak seimbang antara utang sama modal. Panik nggak? Ya panik lah saya. Saya komplain sama Tuhan waktu itu. Doa saya gimana? Tuhan, sebelum saya melayani, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kok saya lebih sungguh-sungguh melayani Engkau? Kok jadi begini Tuhan?
komplain sama Tuhan. Tuhan nggak jawab. Tapi saya baca firman lagi. Roma 8 ayat 28. Allah selalu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini ayat ini buat saya lagi nih. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu bisa baik atau tidak baik. Tapi seizin Tuhan. Seizin Tuhan. Untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Nah, kunci ini sini kan mengasihi Dia. Dan yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya doa. Saya mengasihi engkau. Saya sesuai dengan rencana Allah yang panggil saya. Doa komplain. Tapi Tuhan nggak jawab. Percaya atau tidak percaya, itu 97-98 itu berat sekali. Hutang saya, disinilah Tuhan bekerja. Tuhan ingatkan saya. Tuhan bentuk proses saya itu apanya? Kesombongannya. Kesombongannya. Tuhan benci orang yang sombong. Mengasihi orang yang rendah hati. Itu firman. Dari situ saya belajar untuk merendahkan hati. Namanya utang ya kita mesti datang merendahkan hati, minta kebijakan, macam-macam. Saya yakin kalau bukan Tuhan yang ikut campur tangan, Tuhan yang tolong, Tuhan yang tuntun, nggak mungkin saya ada hari ini. Itulah saya bilang itu kita mesti alamin pribadi kita berjalan sama Tuhan untuk menghadapi semua persoalan kita. Untuk supaya kita bisa mendapatkan namanya itu mujizat. Mengalami janji-janji Tuhan. Nggak gampang. Nah itu belajarlah namanya kerendahan hati. Datang. Ada yang galak. Ada yang istilahnya lebih cengli gitu. Prosesnya berapa lama? Nggak lama sih. 10 tahun. 10 tahun lama nggak? Sejam aja kita udah teriak. Kalau kita diproses begitu. Betul nggak? Teriak kita. Tapi saya lihat Tuhan tuh bekerja. Tolong. Tuntun. Kalau waktu mau ketemu orang, doa. Minta hikmat. Dalam tempo 10 tahun, Tuhan tolong saya beresin perusahaan kita IPO. 2007. Artinya IPO itu adalah kita utang orang itu bisa di-convert. Convert ke share. Dengan harga yang cengli. Ini kalau bukan Tuhan yang tolong, Tuhan yang tuntun, nggak mungkin. Sebetulnya 2007, perusahaan kita tuh nggak mungkin IPO. Keadaan saat itu nggak baik. Tapi waktu saya pergi Israel, saya dapatkan satu kata, momentum. Momentum itu kan timing. Waktu yang tepat kan, saya kumpulin tim saya. Ini ada saya dapatkan kata momentum. Waktunya. Saya bilang, kita usahakan. Cari underwriter. Cari orang-orang yang bisa bantu kita bagaimana membawa perusahaan kita IPO. Nggak mungkin punya loh. Saya akhir Desember 2007. Naik ke Bursa Efek. Go public kita. 2008 terjadi krisis Amerika, subprime mortgage, berantakan. Itu dampak kepada semua negara. Untung China nggak gitu kena. China lah waktu itu yang menopang ekonomi dunia itu.
Nah, dari situ Tuhan proses bentuk sampai hari ini. Kalau ada hari ini, saya katakan itu saya belajar 3 hal ini. Melekat pada Tuhan, mengalami betul-betul kita kenal Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup. Bukan Allah yang diem atau patung atau bukan. Allah yang hidup bisa jawab persoalan kita. Bisa tuntun, bisa tolong kita. Asal kita mengenal dia dan intim dengan dia. Mengandalkan dia. Dan taat. Nah, bicara taat. Saya belajar lagi dari gembala sidang kita. Taat itu gak mudah loh. Waktu itu, krisis moneter, anak saya baru pergi ke Amerika sekolah. Bayangkan saya udah hitung 40.000 per tahun. Kalau 2.000 sampai 2.500, paling mahal cepet lah. Ini sampai berapa? Cap goceng, cap lakceng. Berapa ratus juta. Nah, ini saya katakan, ini juga semua tuh banyak orang kirim anak ke luar negeri, karena masalah krisis, pada dikirim kembali. Waktu itu saya juga berdoa, mesti kirim kembali enggak? Tapi saya lihat penyertaan Tuhan tuh begitu sempurna. Ada aja Tuhan yang berkati kita. Sehingga bisa biayain mereka. Satu hal lagi yang paling penting soal ketaatan. Taat itu bukan tunggu kita mengerti baru kita lakukan. Itu bukan taat. Kalau kita udah ngerti, oh ini loh, itu bukan taat. Taat itu walaupun kita tidak mengerti, tapi Tuhan suruh kita lakukan, kita lakukan. Itu taat. Taat untuk saya nih, dalam hal ini persepuluhan. Krisis moneter, pikirin kepentingan pribadi dulu. Mana mungkin gue pikirin ini. Tapi saya belajar. Saya belajar namanya ketaatan. Persepuluhan saya nggak berani curi uangnya Tuhan. Sampai hari ini sih saya belinya sudah lebih ya. Persepuluhan saya itu saya nggak pernah curi. Selalu dapat berapa, saya sisihkan dulu. Langsung sisihkan, sampai di gereja ya saya persembahkan. Itu yang saya lakukan. Saya percaya 3 hal ini melekat pada Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, mengenal dia, dan mengandalkan Tuhan, dan taat melakukan firman Tuhan. Saya percaya, walaupun susah, walaupun sulit, di sini temanya makin sukar, kita makin lekat pada Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti tolong. Bagi Allah kita tidak ada yang mustahil. Sesulit apapun juga, Tuhan pasti ada kuncinya buat kita. Ayatnya ada di sini. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Melalui kehidupan pribadi saya bilang harusnya saya nggak ada di tengah-tengah dunia ini. Tapi Tuhan izinkan saya ada di tengah-tengah dunia ini. Di tengah-tengah bangsa ini, di tengah-tengah keluarga besar ini, di tengah-tengah JFC. Bahkan sekarang saya dipercayakan dari rayon. Di tengah-tengah saudara di sini. Itu semua adalah kasih anugerah Tuhan. Kepercayaan yang begitu mulia untuk kita lakukan. Dan melalui hidup ini harus betul-betul harus bisa berbuah. Buah itu bicara dampak yang positif sekeliling kita. Pohon, buah itu dia nggak bisa makan sendiri. Betul nggak?
Pohon bisa makan buahnya nggak? Nggak bisa. Yang siapa makan? Saudara dan saya. Nah kita juga hidupnya begitu. Kita hidup ini, kita menghasilkan buah. Buah itu untuk orang lain. Orang lihat kehidupan kita jadi berkat, jadi saksi. Nah melalui hidup kita ini, kita baru bisa menjadi saksi, bukan bersaksi. Bersaksi aku bisa cerita orang lain di urusan. Bersaksi orang lain punya. Tapi menjadi saksi pribadi kita lah. Yang kita saksikan untuk kita sampaikan pada orang-orang sekeliling kita. Supaya mereka percaya. Itu adalah menginjili. Dan menginjilinya ini adalah tugas tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan. Gak bisa saudara terus begini aja, gak dewasa rohani, gak bisa. Harus bertumbuh, berakar, dan berbuah. Kita bisa pertanggungjawabkan waktu kita berjumpa dengan Allah yang kita sembah itu Yesus. Muka tatap muka. Kita gak malu, kita gak ditolak. Amin. Kita hidup di dunia ini kan cuma sementara. Satu hari pasti kita dipanggil. Waktu panggil Tuhan tanya, apa yang kamu perbuat di dunia ini? Nah itu yang saya sering bilang, kita harus jadi saksi. Dalam hal ini tentu mesti kita belajar untuk menangkap isi hatinya Tuhan. Itu mesti lekat. Mengandalkan Dia dan taati apa yang firman katakan, kita praktekkan. Amin. Amin. Mau? Kalau mau, ragu-ragu. Mau? Mau. Kita berikan aplaus untuk Tuhan Yesus. Yuk, naik ke atas. Kita naikkan pujian lagi. Besar anugerah-Mu. Saya minta Michael pimpin perjamuan kudus ya. Ku ada sebagai Nanti kita nyanyi, jangan cuma keluar dari mulut kita, tapi mesti dari hati kita. Ini kata-katanya ku ada, tolong tayangkan teksnya. Ku ada sebagai mana ku ada, tanya diri kita. Hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Ya, lanjut. Berdiri menghadap tatamu Bapa. Kita sekarang ini menghadap pada tahtanya Allah. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Kita duduk di sini semuanya nih sudah diselamatkan punya. Amin. Lanjut. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Bukankah kita hidup berkelimpahan saat ini? Tentu kelimpahan masing-masing itu berbeda. Tanggung jawabnya juga berbeda. Lanjut. Ku layak untuk melayani Tuhan. Saya juga melayani Tuhan sampai hari ini. Walaupun kesibukan saya banyak, tapi tetap saya melayani. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Ayo kita sama-sama naik. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin
kita bangkit berdiri semuanya. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar kasih-Mu ya Tuhan, besar anugerah-Mu yang telah Kau nyatakan bagi kami. Kami bersyukur pada pagi dan siang ini ya Tuhan. Engkau mengajar kami banyak hal ya Tuhan, supaya kami lebih dalam lagi mengenal Engkau, Allah yang penuh dengan kasih. Supaya kami hidup kami melekat kepada-Mu ya Tuhan, untuk kami melaksanakan kehendak-Mu atas kami. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, firman-Mu menguatkan kami, meneguhkan kami. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi setiap jalan kami. Yang terus Engkau bimbing kami, tuntun kami. Kasih-Mu tiada kesudahan. Pada pagi ini juga Tuhan Yesus, Engkau menyatakan kasih-Mu yang lebih dalam lagi. Kami percaya saat ini ya Tuhan Yesus, Engkau telah mengundang kami, mengajak kami untuk makan dan minum sehidangan dengan Engkau. Ini satu anugerah besar bagi kami. Bila kami renungkan siapakah kami ini ya Tuhan, yang menjadi debu di kaki-Mu kami tidak pantas. Tetapi Engkau menjadikan kami biji mata-Mu, yang pada siang ini ya Tuhan, Engkau layakkan kami datang di hadapan-Mu. Engkau perkenankan kami makan dan minum sehidangan dengan Engkau. Syukur bagimu. Namun Engkau berfirman bagi kami, barang siapa makan dan minum sehidangan dengan Engkau, hendaklah dia makan dan minum dengan cara yang benar. Kami tahu kami manusia, bukan manusia yang super benar Tuhan. Kami manusia penuh banyak kesalahan. Kami manusia kadang-kadang banyak dosa Tuhan. Kiranya biarlah saat ini kami datang kepadamu. Yuk mari masing-masing datang kepada Tuhan. Akui apa yang kita telah perbuat sepanjang bulan ini. Baik sengaja dan tidak sengaja. Akui dia. Supaya oleh anugerah kasih-Nya, Dia membenarkan kita. Sehingga kita layak makan dan minum sehidangan dengan Dia. Raja dari segala raja, Tuhan dari segala Tuhan. Bapa, ampuni kami. Ampuni kami hamba-Mu ya Tuhan. Sepanjang bulan ini banyak hal-hal yang kami lakukan. Baik sengaja, tidak sengaja. Dengan pikiran dan perbuatan kami. Tuhan ampuni kami. Kuduskan kami, sucikan kami oleh anugerah kasih-Mu ya Tuhan.
percaya Tuhan Engkau membasuh setiap hidup kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu mengalir dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terlebih lagi Tuhan, kuatkan dan teguhkan kami untuk kami taat melakukan kehendak-Mu pada akhir zaman ini ya Tuhan. Ajar kami. Bukan hanya saat kami datang dan minum. Engkau menguduskan kami. Tetapi kuatkan kami untuk kami boleh hidup kudus di hadapan-Mu ya Tuhan. Untuk kami melakukan apa saja yang kami lakukan. Semuanya untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Inilah saatnya Tuhan Yesus. Kami menyiapkan seluruh hidup kami. Supaya Engkau menguduskan kami. Dan kami layak. Dan diperkenankan. Makan dan minum sehidangan dan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa syukur. Haleluya. Amin. Mari silakan yang mau dibagikan. Anak umur 12 tahun yang terima dahulu. Yuk. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar Masih ada yang belum terima? Yang belum terima kata-katanya bisa dibantu. Kalau udah yuk kita bangkit berdiri semua. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, semakin hari semakin Terima kasih Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu aku telah terima daripada Tuhan Yesus Kristus, bahwa malam sebelum ia serahkan ia mengambil roti, mari angkat roti kita tinggikan, mengucapkan syukur dan memecah-pecahkannya seraya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali engkau memakannya. Kekasih-kekasih Kristus, bukannya roti yang atasnya kita ucap syukur dan kita pecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Demikian pula sesudah yang makan yang mengambil cawan, mari angkat cawan kita dan mengucapkan syukur atasnya seraya berkata, ini cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali engkau meminumnya. Kekasih-kekasih Kristus, bukan cawan yang atasnya kita bersyukur. Ini adalah tanda persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sesungguhnya berbahagialah kita orang-orang yang dikasihi Tuhan, yang dilayakkan, diperkenankan makan dan minum sehidangan dengan Tuhan. Oleh karena itu, mari bersama-sama
ekspresikan ucapan syukurmu dengan caramu yang terbaik. Yuk, jangan ada yang diam. Jangan ada yang diam. Ekspresikan kasihmu kepada Tuhan. Ekspresikan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh baik dan teramat baik ya Bapa. Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Kau kudus, Kau baik. Kasih-Mu tiada kesudahan. Pagi siang ini Kau memberkati kami. Melalui perjamuan ini kami percaya yang sakit sudah dipulihkan, yang berputus asa diberikan pengharapan ya Tuhan Yesus. Yang tidak berkumpulan akan mendapat jawaban doa Tuhan Yesus. Terima kasih Kau baik, Kau baik ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Tiada kata-kata yang dapat kami untai dan seindah apapun untuk membalas kasih-Mu. Tidak ada kata-kata yang seindah apapun yang bisa membalas kasih-Mu selain hanya ucapan syukur kami ya Tuhan. Kami hanya berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur kami hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami datang di hadapan-Mu, kami duduk diam di hadapan-Mu. Bahkan Kau ajak dan layakkan kami makan dan minum sehidangan dengan Engkau. Kami percaya ya Tuhan Yesus, Engkau mendengar setiap apa yang kami lakukan pada hari ini ya. Pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami percaya ya Tuhan, di antara setiap kami yang hari ini mempunyai pergumulan, yang punya beban, yang punya beban-beban doa ya Tuhan, Engkau akan menjawab setiap doa kami. Oleh karena itu mari, yang kamu yang perlu didoakan, engkau yang punya masalah, engkau yang punya pergumulan, angkat tangan kananmu tinggi ke atas. Kita akan bersama-sama berdoa. Bapak, Engkau melihat anak-anak-Mu ya Tuhan saat ini. Mereka yang mengangkat tangannya ya Tuhan. Mereka di dalam ada segala pergumulannya. Hamba-Mu tidak mengerti apa persoalan mereka. Hamba-Mu tidak mengerti apa menjadi pergumulan mereka. Tetapi kami tahu Engkau Allah yang maha tahu. Engkau Allah yang maha mengerti. Engkau tahu pribadi-pribadi yang mengangkat tangannya saat ini ya Tuhan. Mereka di dalam pergumulan. Mereka di dalam persoalan apapun Tuhan. Kami percaya Engkau berpekaralah kepada mereka ya Tuhan. Jamah mereka ya Tuhan Yesus. Jamah mereka ya Tuhan. Yang mengangkat tangan Kau, jamah mereka Tuhan. Kami percaya ya Tuhan. Setiap orang yang datang kepadamu, yang mengaku, dengan mulut mengaku dan percaya, maka mereka akan dimenangkan, mereka akan dibebaskan. Tidak ada persoalan yang melebihi besarnya kuasa-Mu ya Tuhan. Kami percaya setiap hamba-hamba-Mu, setiap rekan-rekan kami, sahabat kami yang mengangkat tangannya hari ini Tuhan akan mendapat jawaban doa di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapak, terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami terus melekat bersama-Mu, kami berjalan bersama-Mu di dalam nama Yesus, Kami telah berdoa bersyukur. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu.